Aku kan so far udah bikin konten tuh mungkin 100 atau 200 video ya, so far. Jadi pesanku sih jangan percaya yang aku bilang ya. Atau jangan percaya yang siapapun bilang gitu, jangan langsung percaya. Karena setiap informasi yang kita terima itu perlu kita proses, perlu kita kritisi, dan dicerna sebelum dianggap benar atau layak kita adopsi. Kalau misalnya nggak cocok dibuang nggak apa-apa gitu. Nah dalam dunia yang sekarang nih penuh informasi, percaya begitu saja tuh adalah hal yang sangat ceroboh ya. Makanya sebelum kita memutuskan untuk mengikuti pandangan seseorang, mungkin kita perlu nanya lagi nih, sebenarnya siapa sih yang punya otoritas atas pikiran kita gitu. Apakah orang lain atau kita sendiri gitu. Nah di masyarakat ini kan ada kecenderungan yang kuat ya untuk menganggap otoritas, entah itu orang tua, guru, pemuka agama, atau figur publik lah. Menganggap mereka sebagai sumber kebenaran yang absolut gitu ya. Tapi ini bukan sekedar menghormati gitu, jadi malahan bisa jadi khawatirnya ini tuh bentuk feodalisme mental juga gitu, dimana kita ngikutin mereka yang dianggap lebih tahu gitu ya, mungkin emang lebih tahu gitu, tapi kita terima aja tuh tanpa berpikir kritis. Nah mentalitas kayak gini nih bisa bikin kita ngerasa wajib menerima nilai dan pandangan mereka tanpa mempertanyakan lagi gitu. Padahal kan manusia yang kita anggap berotoritas pun sebenarnya nggak kebal dari kesalahan. Bahkan walaupun misalnya mereka beneran yang ahli banget dan berpengalaman banget, bukan berarti pandangan mereka selalu benar 100% of the time dan selalu cocok dengan kita, dengan konteks kita 100% of the time gitu. Nah jadinya kritik terhadap mentalitas feodal ini ya jadinya penting ya Kak, jadinya sangat substansial karena ketika kita bergantung pada otoritas orang lain untuk membimbing pandangan hidup kita sebenarnya sedang mengabaikan hak kita untuk berpikir sendiri, untuk berpikir mandiri. Jadi kita menyerahkan kemerdekaan kita, menyerahkan kekuatan berpikir kita, dan kita mempertimbangkan pilihannya tuh pada figur otoritas tanpa menyadari bahwa kita berhak dan kita mampu, atau kita bisa berusaha untuk mampu ya, ngambil sikap kritis sendiri. Nah jadi kalau misalnya kita terus-terusan ngikutin tanpa mempertanyakan, kita jadi rentan dimanipulasi gitu ya, baik secara ideologis maupun emosional gitu. Jadi penjara mental itu adalah penjara yang sesungguhnya menurut aku. Itu adalah ketidakmerdekaan yang sesungguhnya ya, ketika kita punya penjara imajiner di dalam pikiran kita. Salah satu ketakutan yang sering muncul itu adalah takut dianggap sesat atau takut salah. Nah ketakutan yang kayak gini bikin banyak orang tuh jadi enggan untuk berpikir bebas atau bahkan sekedar mencoba memahami perspektif lain. Tapi coba kita tanyakan ulang, sesat itu apa sih? Apa sih artinya sesat dalam berpikir? Apa sih yang membuat pemikiran kita itu salah dan sesat? Sebenarnya standar sesat itu standarnya siapa? Atau kerangkanya gimana hingga itu bisa dikatakan sesat gitu? Soalnya konsep sesat ini sering dipakai untuk menjaga agar seseorang ini tetap berada dalam lingkaran pandangan yang sudah disepakati oleh kelompok, agama, atau budaya tertentu. Jadi sebenarnya ini pada dasarnya kontrol sosial agar orang tidak melampaui batas tertentu. Tapi yang perlu diingat, batasan-batasan ini seringnya subjektif dan tidak berdasar pada kebenaran absolut. Dalam konteks berpikir mandiri, sesat itu ya nggak harus salah. Justru kadang yang dianggap sesat dari pandangan umum itu adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih mendalam dan lebih otentik gitu, dan lebih jujur. Berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap sesat gitu atau yang agak beda, itu ya salah satu cara kita mengembangkan perspektif yang lebih kaya, yang lebih banyak, yang dibangun di atas pemikiran kita sendiri secara lebih komprehensif gitu, bukan asal ikut-ikut aja di jalur aman. Nah jadinya tuh membangun otoritas diri ya, atau self authority itu langkah pertama menuju kebebasan mental. Jadi self authority itu berarti kita bisa membangun
nilai-nilai moralitas dan pandangan hidup dan penalaran rasional kita sendiri. Bukan hanya mengikuti apa yang misalnya dikatakan orang tua kita, dikatakan guru kita, atau bahkan pemuka-pemuka agama. Dan ketika kita memiliki self authority, kita gak lagi sekedar tunduk pada status quo. Kita jadi punya kemampuan untuk mempertanyakan hal-hal dengan jernih dan terbuka, secara mandiri, tanpa harus selalu merasa bersalah atau terikat oleh keyakinan yang diwariskan. Ada beberapa teori besar dalam filsafat dan psikologi yang kurasa relevan ya. Maslow misalnya, dalam teori hierarki Maslow, dalam teori hierarki kebutuhan, dia menggambarkan puncak aktualisasi diri itu kebutuhan tertinggi gitu, di mana seseorang itu dapat menentukan dan mengejar nilai-nilai mereka sendiri. Nah itu tuh yang paling tinggi hierarkinya. Friedrich Nietzsche itu dia punya konsep Übermensch atau manusia unggul ya, Superman gitu. Nah jadi Superman ini tuh bisa mikir sendiri gitu, bukan Superman bisa terbang ya. Jadi dia tuh nge-highlight banget batasan-batasan nilai tradisional dan berusaha secara mental menjadi tuan bagi dirinya sendiri gitu. Konsep Übermensch itu pokoknya harus bisa authoring themselves, harus bisa mikir sendiri. Nah Robert Kegan, seorang ahli psikologi adult development ya, perkembangan dewasa, itu dia juga bilang kalau kemampuan untuk berpikir secara mandiri itu ya puncak kematangan pribadi. Jadi kalau kita punya self authority, kita bukan cuma membebaskan diri dari tekanan sosial tentang bagaimana kita berpikir, tapi juga kita membebaskan diri dari kebutuhan untuk mendapat pengakuan eksternal gitu, karena kadang itu membatasi gitu. Kita takut mikir sesuatu karena kita takut dijudge orang, tuh biasa ya. Nah terus kalau udah bisa mikir sendiri, harus berani ambil keputusan sendiri, keputusan yang mandiri gitu ya. Jadi harus punya otonomi diri gitu, atau self autonomy. By the way, konsep self authority dan self autonomy ini aku ya ngarang-ngarang aja ya, by the way gitu. Mungkin belum ada konsep bakunya secara akademik ya, karena aku ngarang gitu. Jadi self autonomy itu adalah kemampuan untuk ngambil keputusan sendiri dan menjadi pengendali hidup kita sepenuhnya. Bayangin ya, kita lagi mengendarai mobil, kita ada supirnya nih yang nentuin arah. Mungkin kita bawa penumpang lain nih, penumpang lain bisa ngasih saran, bisa ngasih petunjuk navigasi. Tapi pada akhirnya keputusan tetap ada pada kita yang megang kemudi. Nah kalau kita punya self autonomy, kita nggak gampang terombang ambing oleh pendapat orang gitu atau tekanan sosial gitu. Karena kita yang ngendaliin hidup kita yang pegang nih setirnya. Dan orang lain cuma bisa ngasih pandangan, masukan, tapi yang memutuskan tetap kita. Nah otonomi kayak gini menurutku penting banget ya dalam pendewasaan, dalam pembebasan gitu, dalam kemerdekaan mental tadi. Karena seringkali dalam masyarakat tuh ada kecenderungan untuk mendikte hidup kita ya, mulai dari pilihan karir hingga pasangan hidup. Jadi ketika kita belajar untuk punya kendali atas diri sendiri, kita nggak lagi terjebak dalam siklus hidup yang selalu mengikuti ekspektasi orang lain gitu. Kita bisa milih, bahkan jika pilihan itu bertentangan dengan apa yang diharapkan gitu, ekspektasi orang-orang gitu, nggak sesuai gitu sama pilihan hidup kita, itu nggak apa-apa, kita jadi berani gitu. Jadi ya emang harus punya keberanian untuk hidup dengan cara kita sendiri dan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan itu. Nah itu tadi, harus tanggung jawab, harus accountable, harus punya self accountability, yang maknanya adalah kemampuan untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan bahkan kesalahan kita sendiri. Kalau misalnya kita punya self accountability, kita nggak akan lagi tuh nyalahin keadaan, nyalahin masa lalu, nyalahin pola asuh orang tua kita, atau bahkan tindakan orang lain untuk kita gitu. Kita nggak bakal ini kayak apa tuh Taylor Swift, look what you made me do, oh itu you made me do this tuh nggak ada gitu. Terus atau nggak ada juga oh ini gara-gara orang tua aku kayak gini-gini makanya aku gini-gini, udah nggak punya alasan-alasan kayak gitu. Jadi ini tuh bukan cuma soal kedewasaan fisik aja gitu ya, tapi ini tuh soal mengakui kalau kita itu punya tanggung jawab utama atas hidup kita sendiri gitu.
Nah kalau kita punya self accountability kan kita udah berhenti menjadi korban keadaan ya. Kita udah outgrowing victim mentality gitu. Kita melihat setiap pilihan dan keputusan itu bagian dari tanggung jawab pribadi, bukan hasil dari tekanan atau hasil dari pengaruh eksternal. Nah kalau kayak gini kan kita udah ninggalin tuh mentalitas korban yang emang cenderung menyalahkan hal-hal di luar kendali kita. Nah kalau punya self accountability jadinya kita sadar kalau hidup kita itu adalah konsekuensi, adalah hasil dari keputusan kita sendiri. Segala kesalahan, kegagalan, kesuksesan itu bagian dari perjalanan kita pilih, dari keputusan-keputusan kita pilih sebelumnya gitu. Jadi tadi 3 pilar tadi, 3 pilar yang aku karang-karang ini, kalau misalnya nggak setuju atau gimana juga nanti komen aja ya. Tadi self authority, self autonomy, dan self accountability itu menurutku itu fondasi untuk menjadi individu yang bebas, yang mandiri dan beneran dewasa gitu. Dewasa dalam arti sesungguhnya ya, setidaknya menurut definisi aku gitu. Jadi ketika berhasil nih 3-tiganya, kita bukan hanya punya kendali penuh atas hidup kita, tapi juga kita punya kekuatannya untuk menentukan arah hidup gitu. Kita punya kapasitasnya sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini dan kita jalani dengan sadar gitu. Jadi hidup kita ini adalah cerminan dari pilihan yang memang kita buat dengan hati-hati gitu, bukan hanya hasil dari tuntutan masyarakat atau ekspektasi orang lain. Jadi gimana kalau misalnya kamu ngerasa sudah memegang kendali belum atas hidup kamu? Kalau misalnya tidak memegang kendali penuh atau memegang kendali sebagian, terus blokernya apa aja gitu. Ada nggak hal-hal yang dirasa membatasi kebebasan kamu gitu untuk keluar dari penjara imajiner gitu? Kamu ngerasa punya otoritas dan kapasitas yang cukup gak untuk bisa ambil keputusan penting untuk diri kamu sendiri? Coba cerita di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.